sedihnya tuh kasihan dengan pekerja-pekerja seperti nurse, pekerja hospital itu kan. Kayaknya rasuah ya tadi kan. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, sebelum saya memulakan untuk membuat satu reaction ya, saya ingin perkenalkan diri lah, sebab mungkin ada beberapa subscriber baru Boru Naga yang baru saja berlangganan dengan channel Boru Naga ya. Jadi Boru Naga itu artinya anak perempuan Sinaga, sebabkan saya ini adalah suku Batak yang berasal dari Medan, tepatnya di Indonesia. Jadi sebutan untuk anak perempuan itu di suku Batak itu adalah Boru. Kenapa Naga? Sebab belakang nama leluhur kami adalah Sinaga, tapi saya ambil Naga saja begitu pemirsa kan. Dan pemirsa itu maknanya adalah penonton begitu pemirsa. Jadi untuk subscriber saya yang dah lama mengikuti saya dari awal hinggalah saat ini sudah kenal lah dan tahu Boru Naga tuh artinya apa begitu ya pemirsa. Oke, jadi begitulah ya perkenalan saya kepada subscriber baru saya. Jadi ini adalah hari pertama saya buat video setelah saya sakit beberapa hari. Saya mengucapkan terima kasih karena pemirsa memberikan doa sehingga kita bisa lagi berjumpa di depan kamera ini pemirsa ya kan. Terima kasih sangat-sangat. Ya namanya juga musim sakit sekarang ini ya pemirsa. Cuaca pun tak menentu, kadang panas, hujan. Lagi-lagi sekarang ini di Selangor banyak tempat yang terkena banjir kan pemirsa. Ya saya mendoakan para mangsa banjir semoga diberi ketabahan lah atas segala ujian yang sedang dihadapi sekarang nih. Oke pemirsa, kita ke topik. Saya ingin membuat reaction di satu video seorang YouTuber dari Indonesia pemirsa. Jadi beliau ini menceritakan pengalamannya pemirsa dan dia memberi judul Kos Hospital Indonesia dan Malaysia pemirsa. Tanpa membuang masa, kita akan dengar pengalaman beliau berikut ini. Yang belum subscribe tolong di subscribe ya channel ini pemirsa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Asik. Oke, sekarang saya berada di outdoor ya. Kebetulan kan banyak dari kalian yang bertanya ke saya ya, betulkah Mas kos hospital swasta di tempat saya nih biayanya atau kosnya itu Rp 2.500? Betul sahabat-sahabat, betul. Wow. Tidak salah. 2.500. Kebetulan saya berada di muka hospital tersebut ya. Nah, saya akan kasih tunjuk sahabat-sahabat ya. Nah, ini dia sahabat-sahabat hospital yang dulu saya dirawat 10 hari di sini, yang habis kos Rp 2.500. Ini hospital swasta ya. Saya dirawatnya swasta. Di lantai 2. Maklum lah, mahal. Lantai 2. Jadi setiap pagi saya tengok ke bawah tuh ya. Duh. Tapi ini udah bangkrut sahabat-sahabat atau bangkrut ya di sana ya? Bankrupt. Apa? Bankrupt. Nah, ini ada tulisannya apa nih? Tuh, saya akan bacakan ya untuk kalian semuanya. Kami karyawan RS itu rumah sakit ya, kalau di sana hospital ya. Arya Medika menuntut saudara Artanto Jusman Dirut itu direktur ya, untuk mengembalikan dana 7 miliar. Wow. Anjay, gila tuh. Sekarang berapa? Ini nampaknya rasuah sahabat-sahabat. Ringgit Malaysia ya kalau rekening PT Bumi Sejahtera rupiah, Arya 7 miliar. Sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung. Wow, dibawa ke mahkamah sudah ya pemirsa. Mahkamah tertinggi di Indonesia.
Republik Indonesia untuk membayar pesangon kami. Wow, kasihan ya. Jadi pesangon ya, atau uang Kasihan ya, kalau di sana kalau di pemirsa. Malaysia. Jadi belum dibayar, sahabat-sahabat. Gajinya belum hospital udah dibayar. bangkrut Ya ampun. tuh. Hospitalnya tak begitu Lari besar ke tuh. Dari sini direkturnya, ya, dari direktur situ tuh, utama. yang itu ada kereta tuh yang hitam sampai ke ini nih. Sampai ke situ aja. Ujung. Tuh. Ini hospitalnya tidak ada lift, sahabat-sahabat. Serius, sahabat-sahabat. Lah. Lepas tuh ya, saya kan di sini kan dirawat 10 hari. Habis duit RM 2.500. Tapi fasilitinya, sahabat-sahabat ya, AC-nya, AC itu air conditioner ya. Ekon Ini ya. Pak sejuk, sahabat-sahabat. Lah. Saya kan tidak pakai BPJS ya, tapi fasilitinya sama Oh. sama yang pakai BPJS. Coba, harus kan beza. Saya kan pakai duit cash, tidak pakai BPJS. Ibaratnya tidak pakai duit pemerintah. Oke. Kenapa fasilitinya sama? Nah ini. BPJS Macam membayar ini sendiri saja ya, ya, juga hospital ada. swasta macam ini aja ya. Habis duit RM 2.500. Macam mana kalau hospital yang berkelas sikit? Wow, bisa-bisa habis 5.000. Wush. Oh gila kan, gila ya. Tapi swasta, Tapi pemirsa. kenangan juga sahabat-sahabat ya. 10 hari saya di sini tidur, makan, tidur, ke toilet ya. Aduh, Ada rindu juga ya. Ih, Kemana kamu nih, naiknya? rindu-rindu. Syukur alhamdulillah dibagi kesehatan Nah, ya. betul. Rindu pula dia nih. Toh. Ya. Tapi dia udah tutup, kasihan juga tengoknya. Kasihan. Buat apa kasihan, macam dia larikan itulah, gaji sahabat-sahabat, ya. saudara-saudara Saya share-share kita. kepada kalian ya. Dulu saya pernah dirawat di hospital ini selama 10 hari. Habis duit RM 2.500 ya di sini. Setiap pagi ya kena cucu, sahabat-sahabat ya, kena injection sama ini nurse ya. Untung nurse-nya comel. Kalau tak, aduh, tambah sakit itu kena cucu. Alamak. Setiap pagi, Mas Sunan, Ih, kan nama saya Sunandar ya, dipanggil Sunandar. asik. Setiap pagi itu ya, setiap pukul 6 pagi tuh, Mas Sunandar, dicucu, Mas Sunandar, cucu, sampai tangan saya biru macam tembikai, sahabat-sahabat. Tembikai merah, Alah, Bang. saya bilang. Apalagi kalau kondisi saya teruk ya, sahabat-sahabat, sehari kena cucu tuh, kena injection itu 2 kali sehari. Wow. Di tempat yang sama, di tangan yang sama. Sakit loh. Biru-biru itu, macam tembikai itu, warna apa tangan saya itu. Tembikai warna merah, pemirsa kan? Dulu Hijau saya luarnya. sahabat-sahabat sakit DBD, demam berdarah Oh, karena DBD. nyamuk ya. DBD itu Saya denggi ya, sempat pemirsa. diantar ke klinik ya, tapi kliniknya tak elok, sahabat-sahabat. Masa saya disuruh ya dibagi obat ya, diperiksa mata, diperiksa lidah ya, dikasih obat, lepas tuh disuruh balik 3 hari, balik lagi. Tengah jalan saya tergolek-golek macam nak mati, macam sapi nak disembelih, sahabat-sahabat. Aduh, ya. kelakar lah Pingsan. nih. Saya masuklah tuh ke ini, Golek-golek. masuk ke hospital ini, ke balai kecemasan. Pingsan, sahabat-sahabat, masuk ke balai kecemasan saya. Ini saya tuh ada bekasnya tak? Wah. Ini ada bekasnya tuh. Ini luka nih, kepala Jatuhnya robek. macam mana? Tuh, Aduh. luka. Jatuh dari motor. Oh, bawa Yang motor herannya sendiri. saya ya, yang bawa motor itu tak perasan. Oh, Saya terjatuh, dibonceng. tergolek-golek macam lembu nak disembelih, sahabat-sahabat ya. Dia kira saya ngeprank dia, si bapak-bapak tua bangka itu ya kan. Aduh, ampun saya tergolek-golek Ikhlas di jalan. betul nih reaksinya, Saya pemirsa. dibawa sama masyarakat situ ke kilang saya udah pingsan, sahabat-sahabat, dan dibawa ke hospital ini. Oke. 10 hari lah saya di sini dirawat, sahabat-sahabat, macam itu. Oh ya, sahabat-sahabat, kalian kan banyak yang komentar di kolom YouTube saya kalau kos di Malaysia ya untuk hospital kerajaan itu RM1. Are you sure, man? Cuma RM1. Itu pendaftaran Murah aja amat, sih. sahabat-sahabat ya. Ya ampun. Pendaftaran Itu aja. untuk berlaku untuk semua hospital termasuk swasta atau macam mana? Kan, Ataukah hanya kerajaan punya saja. kerajaan? Kalau di sini ya ada namanya kartu BPJS ya, tapi kena daftar dulu. Tapi setiap bulan kita bayar iuran tergantung kelasnya, nak kelas A atau B atau C. Kalau kelas A lebih mahal, kalau kelas B lebih murah, kalau kelas C lebih murah lagi, macam itu sesuai kelas ya.
apa yang kita nak, setiap bulan kita kena bayar. Tapi kalau kita berobat ke hospital ya free. Tapi saya tidak percaya sama BPJS karena kenapa ya? Di nomor 2 kan kalau ada kartu BPJS kalau kita nak berobat ke hospital swasta ya. Di nomor 2 kan macam anak tiri sahabat-sahabat. Saya kalau disuruh memilih ya antara BPJS sama insuran yang prudensial itu ya lebih baik prudensial. Sedikit mahal tapi nanti kalau kita sakit masuk ke hospital swasta terjamin tidak di nomor 2 kan, tidak macam anak tiri. Kalau BPJS itu macam apa ya? Macam anak tiri sahabat-sahabat. Itulah. Apalagi khususnya di hospital swasta. Itulah. Kalau untuk hospital negeri atau kerajaan itu wajar lah ya kan, itu milik pemerintah. Tapi jangan salah sahabat-sahabat ya. Bahkan ya di hospital kerajaan pun ya, kalau kita pakai kartu BPJS ya, itu di nomor 2 kan juga sahabat-sahabat, lebih mengutamakan yang ada bayar duit ya, yang cash itu. Oh. Tapi kakak saya sahabat-sahabat ya, dia ya suaminya itu terkena gagal ginjal ya, kena cuci darah per bulan ya. Batu Itu karang alhamdulillahnya dari ICU atau balai kecemasan sampai dirawat ya, sampai dia setiap minggu itu cuci darah itu free, alhamdulillah. Sahabat-sahabat ya. Tapi ya itu ya, biasanya yang punya duit itu diutamakan. Ya biasalah ya kalau di sini nih sahabat-sahabat ya, hukum rimba itu berlaku. Siapa kuat dia menang, siapa lemah dia kalah. Nah itu macam itu. Kalau saya ini kalah. Saya macamnya kalau di rimba ini saya macam kelinci. Orang-orang kaya itu macam singa, harimau. Saya itu kelinci, ayam. Mana ada ayam di hutan? Ada ayam hutan. Tidak ada lah. Apa ya, kelinci, kijang lah. Kijang tahu tak kijang? Apalah. Dah lah, pusing pun. Nah itulah sahabat-sahabat ya, pengalaman pribadi saya ya, saya ceritakan kepada kalian, saya share kepada kalian semuanya ya. Oke, tapi saya iri loh kepada kalian semua, khususnya negara jiran Malaysia ya. Wah. Masuk hospital ini kerajaan hanya bayar RM1 ya. Macam mana fasilitinya? Apakah oke atau tidak di sana? Oke Kalau dong. oke, wow the best man. Hanya RM1 fasilitinya, ibaratnya fasilitinya, layanannya bagus, the best negara kalian ya. Harusnya Indonesia macam itu. Amin. Tidak bedakan ya. Amin. Mau dia pakai apa? Bayar RM1, mau dia bayarnya banyak, disamakan ratakan, jangan berbeza-beza ya. Tak adil macam itu. Sini tidak, ya kan? Punya duit banyak, Ngamuk dia pemirsa. silakan. Kalau pakai BPJS ya, yang murah-murah itu jap. Kamar kosong. Ih, apa nih? Ya ada betul gitu. Aduh, sabar, Kasian, apalagi sabar. nyawanya hengek-hengek tuh, macam nak mati tuh. Kasihan tuh, nyawanya udah sini. Ini dari hati Kalau betul yang nih pemirsa. biasa-biasa saja sakitnya tak apa. Ini yang darurat kan kena langsung masuk ke balai kecemasan. Ini tidak, tunggu, keburu mati jalan dia. Ya Heran sabarlah. saya sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa mengikuti Malaysia lah Amin. dari segi kesehatannya. Nah, Malaysia kenapa murah ya? Karena di sana sedang mengembangkan sumber daya manusianya. Dari kesehatan, pendidikan, itu termasuk sumber daya manusia. Nah, di Indonesia baru mulai pun tidak merata. Why man? Nah, itulah sahabat-sahabat ya, share kepada kalian semua. Ini jap lagi udah maghrib ya. Saya tidak akan lama-lama di sini karena tengah wabah ya. Saya hari-hari duduk di rumah, tidak lama-lama keluar. Lama pun hanya 1 jam, itu Ini pun COVID tidak ya kalau silap ya. bertumpuk-tumpuk beramai-ramai, tidak hanya ya seorang-seorang je, takut sahabat-sahabat ya. Tuh macam itu. Oke sahabat-sahabat ya, ini mungkin share kepada. Oke, itulah dia pengalaman dari Malindo Damai alias Bang Sunan. Yang belum subscribe, yang belum kenal channelnya bisa dikunjungi ya pemirsa. Jadi untuk RM1 Malaysia itu sebenarnya adalah pendaftaran sahaja ya untuk Bang Malindo ya kan. Kalau masuk UAT itu nanti akan dicas lain lagi menurut penyakit yang dialamilah, tapi tak mahal sih pemirsa ya. Saya juga pernah bawa anak-anak saya ataupun saya sendiri pergi kalau time malam-malam tuh kan klinik dah
banyak yang tak buka kan, klinik-klinik macam itu yang 24 jam tuh jarang di sini kan. So kalau macam 2 malam kan pergilah ke hospital itu terkadang tak bayar pemirsa, mungkin sebab anak kecil kan pemirsa ya. Dan kalau kita tak tahulah, saya ini nak kasihan ke nak gelak ke, sebab dia cerita ni macam kelakar kan. Cuma saya kasihannya tuh pada pekerja yang di hospital tadi ya pemirsa, yang di rumah sakit di Indonesia itu ya teman-teman. Kasihan ya, gajinya itu tidak dibayar sepertinya ya. Direkturnya kayaknya lari ya kan, sehingga punya hutang 7 miliar. Kalau sekarang tuh berapa ya 7 miliar rupiah tuh di ringgitkan Malaysia berapa ya? Cuma ya kalau 10 hari itu tadi kata Bang Sunan nih kan, Malindo nih kan, 10 hari di hospital swasta bayar hanya 2.500 ringgit Malaysia ya kan pemirsa. Masa tuh 7 juta katanya. Itu bagi saya udah murah lah pemirsa. Sebab kalau di Malaysia masuk hospital swasta aja udah 1 hari satu hari 1 malam macam tuh. Ini pengalaman saya masa anak saya yang sulung kena denggi ya, masuk hospital di sini ya, hospital swasta. Itu saya bayar 3 dalam 4K macam tuh pemirsa, macam tuh kan. Ini 10 hari itu termasuk murah sebenarnya kan. Agaknya pun sekarang ini semakin baik lagi lah, karena kalau saya baca komentar-komentar sahabat-sahabat kita dari Indonesia itu ya, mereka sudah mengatakan ada yang pakai BPJS juga, sudah ada yang gratis ya, dan ya tidak semuanya sih begitu. Seperti Bang Sunan cerita tadi ya, kalau yang pakai BPJS terkadang dilayan atau tidaknya begitu kan. Dan kalau ceritanya tadi juga kakaknya pakai BPJS gratis tuh kan, cuci darah ya, karena sakit batu karang kalau di Malaysia. Jadi Bang Sunan ini dia sakit denggi pemirsa, demam berdarah gitu kan, DBD tuh. Kalau di Malaysia itu sakit denggi pemirsa. Oke, jadi ya sebenarnya kalau di Malaysia sebenarnya diutamakan itu pendidikan dan kesehatan begitu kan. Di Indonesia juga sedang memulai ya, sedang memperbaiki, sedang mengejar begitu kan, karena bukan hal yang mudah untuk mencapai target yang kita ingini semua begitu kan. Sedih sih, saya sedihnya tuh kasihan dengan pekerja-pekerja seperti nurse, pekerja hospital itu kan, kayaknya rasuah ya, tadi kata Bang Malindo rasuah ya, kasihan ya kan, mereka udah kerja gajinya nggak dibayar begitu kan, kasihan sekali begitu. Semoga yang tidak digaji itu mendapat rezeki yang melimpah lah begitu kan. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Sedikit banyaknya dalam ucapan saya di video ini, saya minta maaf, saya tidak ada unsur menyinggung siapa-siapa. Ini hanya kita mendengar pengalaman beliau, karena beliau seperti kagum ya, iri gitu pemirsa, iri dia dengan kos perubatan di Malaysia. Kalau saya rasa kalau hospital di Indonesia ternyata lebih murah, 7 juta untuk 10 hari ya. Tapi katanya tadi hospitalnya tuh nggak ada lift. Jadi kalau bawa pesakit itu ke atas itu, ke lantai 2 tuh menggunakan apa kan? Apalagi kalau yang sekarat-sekarat itu kalau tak ada lift naik ke atas nak guna apa ya kan? Tak tahulah saya. Jadi begitu saja ya perkongsian kita hari ini, semoga bermanfaat ya, selalu bersyukur dimanapun berada. Kita adalah serumpun ya, salam damai dari Indonesia dan Malaysia. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga, terima kasih, bye bye.